Halo Sobat Esensi, kembali lagi di Tokoh Bicara bersama saya Dinda. Kali ini kami sudah kedatangan Wakil Menteri Perdagangan Bapak Jerry Sabuaga. Selamat siang Pak. Siang, apa kabar? Kabar baik? Sehat-sehat. Alhamdulillah baik. Nah, Sobat Esensi, kali ini kita mau bahas sedikit tentang fenomena e-commerce di Indonesia nih Pak. Ya. Kemarin jadi kan sempat ramai juga kalau TikTok Shop mau ditutup. Nah, Betul. sebenarnya pertanyaan yang pertama nih Pak, apakah memang e-commerce ini menjadi salah satu faktor yang paling besar untuk para pedagang offline ini merasa kemudian turun gitu para pembelinya? Apakah salah satu paling besar itu e-commerce emang? Iya, jadi kalau kita lihat ya secara lapangan ya, dan juga secara perkembangan yang beberapa waktu lalu ini sempat menjadi salah satu fenomena ya, baik itu di para pedagang maupun para pelaku online ya, itu memang salah satunya bisa kita katakan bahwa ada dampak juga dari katakanlah retail dan juga mungkin perkembangan e-commerce ya. Dan juga mungkin yang terakhir adalah sebetulnya social commerce ya. Kalau kita lihat mungkin ini berawal dari banyak juga aduan masyarakat dan juga aspirasi masyarakat terkait dengan katakanlah salah satu platform digital ya, yang saya sebut namanya saja itu namanya TikTok ya. TikTok itu kan dia adalah sosial media ya. Tetapi selain dia sebagai sosial media, dia juga melakukan aktivitas jualan ya kan. Nah, ketika ada jualan berarti ada transaksi ya kan. Nah, ini yang kita juga harus clear dan kita harus pastikan. Makanya kemarin itu kita tegas dan jelas bahwa ya, ada sebuah hal yang harus diklarifikasi dan diluruskan. Kenapa? Karena begini, yang namanya sosial media itu dia tidak bisa jualan. Nah, ini kita mesti jelas dulu di sini dan kita harus clear. Kenapa dia tidak bisa jualan? Karena memang ada peraturannya. Sosial media itu kan fungsinya adalah sebagai sosial media, nah, e-commerce sebagai e-commerce. Nah, jadi tidak bisa sosial media bisa juga ya, sekaligus sebagai e-commerce. Kalau dia mau melakukan aktivitas perdagangan, ya dia harus comply, dia harus mengikuti peraturan yang ada di e-commerce ya, ada peraturannya karena untuk e-commerce kan begitu. Nah, sehingga itu yang kita coba pastikan dan kita luruskan dan kita atur ya, sekali bukan lagi ditutup tapi bukan ditutup, kita atur ya, jadi prinsipnya pemerintah itu bukan melarang, pemerintah itu kan mengatur ya sebagai regulator ya. Nah, ketika ada kesalahan atau ketidaksesuaian dari sebuah platform atau sebuah individu atau sebuah pelaku usaha atau apapun ya, itu harus kita sesuaikan dengan peraturan yang benar kan begitu. Nah, dalam hal ini ketika TikTok itu adalah sosial media dan dia juga melakukan aktivitas jualan dan itu tidak dibenarkan seperti itu, ya kita bilang ya kalau mau kita kalau mereka mau jualan, kalau mereka mau sosial media. Nah, kalau sosial media sekaligus jualan ya sekali lagi tidak bisa ya. Nah, ini yang kita harus sesuaikan. Nah, jadi karena itulah kita atur dan kedepannya nanti ketika dia mau melakukan aktivitas perdagangan, sesuatu yang sifatnya perdagangan, ada transaksi, e-commerce, disesuaikan dengan peraturan e-commerce. Nah, itu yang nanti yang sudah diatur di Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023. Itu ada banyak sekali itunya ketentuan-ketentuan yang mesti disesuaikan oleh para pelaku usaha. Nah, salah satunya kalau dalam soal TikTok tadi, dia tetap boleh jualan selama dia tidak dalam satu platform. Di sosial media itu karena tidak bisa sekali lagi karena tidak boleh jualan dalam sosial media platform. Nah, makanya kalau dia mau jualan, dia harus dipisahkan sebagai e-commerce. Sebagai e-commerce gitu. Nah, tadi menyambung juga Pak, setelah fenomena kemarin lalu ramai tanggapan masyarakat yang dari pedagang khususnya meminta untuk tutup aja semua e-commerce-nya. Nah, dari Bapak sendiri sebenarnya mungkin nggak e-commerce ini ditiadakan di era digital mengingatkan saat ini? Betul. Jadi begini, pertama ya, kita itu tidak bisa menutup diri terhadap teknologi. Itu kita harus sadari bersama dan kita clear dalam soal itu. Baik pemerintah dan tentunya masyarakat ya. Kenapa? Karena yang namanya kemajuan teknologi, inovasi, itu dampaknya luar biasa terhadap kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya kepada perdagangan, saya pikir kepada semua sektor ya. Termasuk juga tentunya kepada sektor-sektor yang sekarang sedang mungkin banyak dibicarakan, yaitu sektor untuk para pelaku usaha kan begitu. Nah, oleh karena itu ketika ada katakanlah wacana atau mungkin ada seruan atau mungkin komentar atau mungkin masukan seperti itu ya, kalau kami dari pemerintah, pijakan kami kan adalah peraturan ya. Fondasi kami itu adalah regulasi dan memang
tidak ada yang bisa melarang juga e-commerce itu untuk jualan, kan begitu. Selama mereka sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan apa yang sudah disepakati bersama dalam sebuah peraturan-peraturan bahkan perundang-undangan, kan begitu. Jadi bukan persoalan ini ditutup atau tidak, bukan persoalan e-commerce itu bisa jalan atau tidak, tetapi bagaimana ya semua pihak atau mungkin semua, katakanlah semua yang berkepentingan, mulai dari pelaku usaha, konsumen, dan semuanya itu bisa melihat dari sisi yang lebih komprehensif bagaimana e-commerce ini juga bisa membantu, kan begitu. Kenapa? Karena begini, yang namanya digitalisasi, ya sekali lagi, kan itulah bagian dari perkembangan teknologi, ya digitalisasi yang teraplikasikan dalam banyak hal, ya tidak hanya dalam perdagangan tapi juga hal-hal lain. Nah, digitalisasi ini kan sebenarnya juga adalah kunci bagaimana kita mentransformasikan ya bangsa kita, negara kita, dan juga masyarakatnya untuk menjadi lebih adaptif terhadap digitalisasi, kan begitu. Ya, jadi sehingga ya ini yang perlu juga disampaikan, ya aspek-aspek positif yang kita bisa terima dan kita bisa dapatkan dari perkembangan teknologi termasuk digitalisasi ini kita harus sambut dengan baik, ya kan. Bahkan ya ini ingin saya sampaikan, dengan adanya e-commerce, dengan adanya pengembangan dan juga praktik dari digitalisasi terhadap perdagangan, itu juga bisa memberikan kemudahan dan memberikan benefit untuk para pelaku usaha, bahkan juga untuk UMKM. Nah, kan kita bisa lihat para pelaku UMKM ini kan juga bisa melakukan aktivitas jual belinya di e-commerce, ya. Ya, saya sebut aja mungkin di Tokopedia, di Blibli, di Shopee, dan banyak lagi platform-platform e-commerce yang selama ini sudah memang memberikan kontribusi terhadap perkembangan ya, dan juga pengembangan pelaku-pelaku usaha termasuk juga UMKM. Nah, itu kan kita bisa lihat datanya, dan kita bisa lihat trafficnya, dan kita bisa lihat perkembangannya. Dan mereka juga banyak yang mendapatkan benefit dan manfaat melalui akses digital tersebut. Katakanlah ya, daripada mungkin mereka mesti katakanlah buka toko secara fisik, mereka bisa jualan online melalui e-commerce dengan juga tentunya comply dengan peraturan dan seterusnya yang membuat adanya efisiensi, adanya sebuah katakanlah efektivitas untuk mereka jualan, mereka jangkauannya bisa lebih luas, ya tidak hanya di satu tempat, ya mungkin bisa menekan dari sisi cost dan seterusnya, dan banyak yang memanfaatkan hal itu, dan banyak juga yang sudah ikut juga masuk ke dalam platform tersebut. Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan pedagang-pedagang yang offline, kan begitu? Kan juga mereka juga menanyakan, bagaimana nanti yang pedagang-pedagang yang tidak melakukan aktivitas jual beli di online. Nah, yang bisa kami sampaikan adalah silakan mereka mau jualan offline, tapi juga kita persilakan juga mereka jualan online. Kan juga bisa dilakukan secara bersamaan. Katakanlah misalnya pedagang A dia punya toko di pasar A atau di pasar B atau pasar C dan seterusnya. Apakah itu tidak bisa lantas pedagang tersebut jualan online? Kan enggak juga. Tetap ada terbuka akses. Intinya adalah kita ingin membuka akses untuk semua. Equal playing field, ya kan? Kesempatan yang sama, dan juga tentunya tidak hanya kesempatan tapi juga potensi yang sama kepada para pedagang, pada para pelaku UMKM, baik yang memang sudah jualan offline atau memang yang belum. Sehingga ini yang kita ingin coba sampaikan ya, kepada publik bahwa digitalisasi itu kan adalah sebuah hal yang memang kita tidak bisa hindari. Bahkan untuk mentransformasikan ya katakanlah ya mungkin boleh saya bilang kehidupan kita sehari-hari ya dalam ke sebuah aspek yang lebih praktis dan lebih katakanlah lebih advance, ya memang kita tidak bisa menghindari dari digitalisasi. Nah, tapi yang perlu diperhatikan adalah aksesnya, kesempatannya, dan jangan sampai ini juga menghalang-halangi atau mungkin katakanlah menghambat para pedagang yang tetap memang misalnya ingin tetap jualan offline. Artinya ini yang tetap kita ingin coba sampaikan kepada publik. Opsi-opsi itu ada, pilihan-pilihan itu ada, kesempatan-kesempatan itu ada, dan yang paling penting perlindungan kepada para pedagang dan juga konsumen itu ada. Nah, itu yang kita coba tegaskan dalam Permendak nomor 31, karena di situ kita juga ingin menciptakan equal playing field satu. Kedua, semangatnya adalah tentu yang paling menjadi prioritas sebetulnya adalah bagaimana melindungi para pelaku usaha termasuk khususnya adalah UMKM.